Zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum disebut juga dengan zaman batu muda. Perkembangan budaya pada masa ini sudah cukup maju. Seiring dengan datangnya rumpun Proto-Melayu dari wilayah Yunan di Cina Selatan masuk ke wilayah Asia Tenggara dan Indonesia. Orang-orang yang datang ini datang dengan membawa juga hasil budaya yang berupa kapak persegi dan kapak lonjong. Mereka juga menyebarkan hasil budaya mereka di tempat yang mereka lewati. Ciri-ciri dari zaman Neolitikum ini adalah sudah hidup menetap dan bercocok tanam. Sudah ada Homo sapiens sebagai manusia pendukung kebudayaan. Dalam bermasyarakat, bergotong royong sudah mulai dikembangkan. Hasil kebudayaan pada zaman Neolitikum adalah kapak persegi. Kapak ini terbuat dari bahan dasar batu api yang sudah dibuat dengan halus serta diasah. Diperkirakan oleh para ahli arkeologi, benda ini dibuat sebagai lambang kebesaran, alat upacara, alat tukar, dan jimat. Kapak lonjong. Tradisi kapak lonjong dapat diduga lebih tua daripada tradisi kapak persegi. Kapak lonjong ditemukan dalam lapisan tanah yang berumur lebih kurang 8.000 tahun. Gerabah. Gerabah adalah yang mempunyai fungsi sebagai wadah atau tempat untuk keperluan rumah tangga. Tetapi ada yang ditemukan di beberapa tempat. Gerabah juga berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan tulang belulang manusia, seperti di wilayah Pulau Jawa bagian selatan. Perhiasan. Perhiasan yaitu berupa gelang dan kalung yang terbuat dari batu indah. Perhiasan ini banyak ditemukan di Pulau Jawa. Pakaian dari kulit kayu. Manusia pada masa Neolitikum, mereka sudah bisa membuat pakaian dari kulit kayu yang sederhana yang telah diperhalus. Zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum biasa disebut dengan zaman batu besar. Periode ini ditandai dengan peninggalan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Beberapa peninggalan megalitik menurut ahli digunakan sebagai monumen dan tempat ritual menurut kepercayaan masa itu. Dapat dipastikan bahwa pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Tradisi Megalitikum. Tradisi Megalitikum merupakan tradisi masyarakat pada praaksara, berupa kebiasaan masyarakat mendirikan tempat pemujaan untuk arwah para leluhur yang terbuat dari batu-batu besar. Tradisi ini berkembang bersamaan dengan zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Faktor yang mendorong timbulnya kebudayaan ini karena adanya pola kehidupan pendukung budaya batu besar seperti memproduksi makanan dengan ladang berpindah-pindah, mulai melakukan pemujaan terhadap roh leluhur, dan mulai mengenal tradisi barter. Dengan adanya kepercayaan tersebut, maka mendorong mereka untuk membuat pemujaan terhadap arwah nenek moyang mereka. Untuk kepentingan itu, mereka membuat bangunan yang terbuat dari batu-batu besar. Menurut von Hengeldern, arkeolog dan sejarawan mengenai Asia Tenggara, kebudayaan Megalitikum menyebar ke Indonesia melalui dua gelombang, yaitu Megalit Tua menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum pada tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi.
dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi atau Proto-Melayu. Contoh bangunan megalitikumnya adalah menhir, punden berundak-undak, dan arca-arca. Ciri-cirinya, peninggalan bersifat monumental, yaitu bersifat menimbulkan kesan peringatan pada sesuatu yang agung. Megalit muda. Megalit muda menyebar ke Indonesia pada zaman perunggu, yaitu pada tahun 1000 sampai 100 sebelum Masehi, dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson atau Dotro Melayu. Contoh bangunan megalitikumnya adalah peti kubur batu, dolmen, waruga, sarkofagus, dan arca-arca dinamit. Contoh peninggalan pada zaman megalitikum ini adalah menhir. Menhir adalah bangunan berupa batu tunggal. Menhir ini dibangun, ada berkelompok, dan ada pula dibangun bersamaan dengan bangunan lain, seperti punden berundak-undak. Para arkeolog mempercayai bahwa situs ini digunakan untuk tujuan religius dan memiliki makna simbolis sebagai sarana penyembahan arwah nenek moyang. Bangunan ini juga ditemui di Indonesia, yaitu di Pasemah atau Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Punden berundak-undak. Punden berundak-undak adalah bangunan dari batu yang bertingkat-tingkat dan fungsinya sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal. Dolmen. Dolmen merupakan meja dari batu yang bermakna sebagai tempat meletakkan saji-sajian untuk pemujaan. Ada kalanya, di bawah dolmen dipakai untuk meletakkan mayat. Agar mayat tersebut tidak dapat dimakan oleh binatang buas, maka kaki meja diperbanyak sampai mayat tersebut tertutup rapat oleh batu. Sarkofagus. Sarkofagus adalah keranda batu atau peti mayat yang terbuat dari batu. Bentuknya menyerupai lesung dari batu utuh yang diberi tutup. Dari sarkofagus yang ditemukan umumnya di dalamnya terdapat mayat dan bakal kubur berupa periuk, kapak persegi, perhiasan, arca batu. Arca atau patung-patung dari batu yang berbentuk binatang atau manusia. Bentuk binatang yang digambarkan adalah gajah, kerbau, harimau, dan monyet. Waruga. Waruga adalah peti kubur peninggalan budaya Minahasa pada zaman megalitikum. Kubur batu. Kubur batu adalah peti mayat yang terbuat dari batu-batu besar. Kubur batu dibuat dari lempengan papan batu yang disusun persegi 4, berbentuk peti mayat yang dilengkapi alas dan juga bidang atasnya yang berasal dari papan batu. Peninggalan megalitikum ternyata masih dapat kita lihat sampai sekarang. Beberapa suku bangsa di Indonesia masih memanfaatkan kebudayaan tersebut. Contohnya, Nias, Sumba, Flores, dan Tanah Toraja.